Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Siti Maftuhatin, calon guru penggerak angkatan kedua dari Kota Surabaya, fasilitator Bapak Didik Siswanto, pendamping Ustadzah Sus Indrawati, akan menyampaikan tugas modul 2.3.A.7 demonstrasi kontekstual praktek coaching dalam komunitas sekolah saya di SMP Negeri 34 Surabaya. Mengangkat kasus yang terjadi pada guru IPA di SMP Negeri 34 Surabaya. Seorang rekan guru bercerita jika dia merasa sebal dengan anak-anak yang kurang aktif mengikuti pembelajaran secara daring. Ditambah dengan komentar anak-anak yang menyampaikan bahwa pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut kurang menarik. Padahal, guru tersebut sudah menyampaikan PowerPoint yang berwarna-warni dan tugas-tugas yang disampaikan kepada peserta didik secara individu tidak memberatkan. Berdasarkan kasus tersebut, seorang coach dengan menggunakan model Tirta, berikut ini adalah praktek coaching yang dilaksanakan di SMP Negeri 34 Surabaya. Coach adalah calon guru penggerak, Ibu Siti Maftuhatin, guru pendidikan agama Islam. Sebagai coach adalah Ibu Mei Hayati, guru ilmu pengetahuan alam. Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam Bu Atin. Bu Mei, maaf, saya pengen ngobrol-ngobrol dengan panjenengan. Ada ya waktu buat kita ngobrol-ngobrol ya Bu Mei ya? Ya sekitar inilah 20 atau sampai 25 menitan. Monggo, insya Allah Bu Atin bisa. Bu Mei, maaf, dari tadi saya perhatikan panjenengan kok kelihatan agak kesel, sebel begitu Bu Mei ya. Sepertinya ada sesuatu yang panjenengan pikirkan atau ada masalah apa gitu ya Bu Mei ya. Maaf kalau saya keliru dalam menilai panjenengan. Monggo Bu Mei, silahkan panjenengan sampaikan ke saya. Kita kan sudah seperti saudara Bu Mei. Ngapunten ya Bu Atin, mungkin Bu Atin terbawa oleh emosi saya ya. Saya lagi sebel, kecewa banget dengan anak-anak Bu Atin hari ini tuh. Sebenarnya sudah lama sih saya mengalami kekecewaan seperti ini. Karena anak-anak itu kok rasanya apa ya, kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran daring gitu. Dari nilai-nilainya saja sudah tampak, dari pengumpulan tugas saja sudah tampak kalau mereka itu tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Tapi sepertinya kalau hanya permasalahannya ketidakaktifan, enggak deh Bu Mei, enggak mungkin sekusut ini, sekesel ini. Mungkin ya, maaf Bu Mei, mungkin ada masalah yang lain selain daripada ketidakaktifan siswa ini Bu Mei. Ya sebenarnya banyak Bu, kalau kita urai satu persatu itu banyak. Tetapi saya kan kok dalam pembelajaran daring seperti ini saya kan juga harus melihat keaktifan siswa. Lah keaktifan siswa itu kan bisa saya lihat dari mereka mengumpulkan tugas atau tidak, kan begitu. Terus maunya mereka itu apa kalau seperti ini terus? Itu loh Bu Maftu, saya jadi bingung lihat anak-anak itu. Panjenengan kok bisa menyimpulkan hanya dengan data-data seperti ini, kok bisa menyimpulkan bahwasanya anak-anak itu tidak aktif di pembelajaran panjenengan Bu Mei ya? Bu Maftu, di sini loh sudah tampak Bu Maftu. Saya memberikan beberapa tugas, panjenengan bersani yang mengerjakan itu loh hanya beberapa saja. Bahkan dari beberapa saja itu pun tidak penuh. Misalkan saya memberikan 2 atau 3 tugas, mereka hanya memenuhi 1. Kan sudah tampak Bu Maftu. Oke. Jadi permasalahannya yang membuat panjenengan kesel itu karena ketidakaktifan anak-anak saat pembelajaran ini, seperti itu ya Bu Mei. Tapi sepertinya loh, kalau saya lihat panjenengan, maaf ya Bu Mei ya, mungkin selain daripada ketidakaktifan ini, ada sesuatu lagi yang membuat panjenengan menjadi kesel atau sebel kepada anak-anak begitu Bu Mei? Selain daripada ketidakaktifan ini Bu Mei? Ngapunten, saya jadi ingat. Beberapa waktu yang lalu, saya kan
Zoom ya dengan anak-anak itu pada waktu saya akan mengakhiri Zoom itu ada beberapa anak itu yang belum keluar dari Zoom saya dan mikrofonnya itu masih menyala dan saya mendengar langsung loh Bu Maftu, mereka itu menyampaikan begini, "Ales aku gak menarik pelajaran Ibu Meiku, ngono-ngono ae, bosen aku." Aduh Bu Maftu, jenengan mendengar begitu, hancur hati saya. Tapi saya pendam saja karena saya masih berusaha untuk kenapa mereka kok sampai menyampaikan seperti itu pada saya. Tapi saya belum bertanya pada mereka, di mana saya tidak menariknya itu di mana, begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Mei tadi berarti mungkin ya Bu Mei yang membuat panjenengan kesel diantaranya ketidakaktifan anak-anak dalam mengikuti pelajaran panjenengan. Juga mungkin ya suara-suara dari anak-anak itu tadi ya Bu Mei ya. Iya. Mereka yang beranggapan bahwasanya apa yang sudah panjenengan sampaikan selama ini ternyata menurut mereka itu adalah pembelajaran yang masih kurang menarik. Seperti itu ya Bu Mei ya. Mungkin yang membuat apa itu panjenengan kesel gitu ya Bu Mei ya. Banget. Terus selama ini yang sudah Bu Mei lakukan untuk, maaf ya, kalau boleh saya sampaikan, akar daripada permasalahan ini adalah anak-anak kurang aktif di pembelajaran panjenengan. Kemudian menurut anak-anak pembelajaran yang sudah panjenengan sampaikan selama ini, maaf, menurut anak-anak itu kurang menarik. Terus kira-kira selama ini apa yang sudah Bu Mei lakukan itu? Kok menurut mereka tidak kurang menarik itu loh? Okay. Pada akhirnya untuk mengatasi masalah ini saya harus rajin mengingatkan mereka, anak-anak tugasmu yang belum selesai ini, anak-anak ini kok belum kalian kerjakan, selalu dan selalu begitu. Untuk menjadi lebih aktif lagi ya Bu Iya, Mei ya. jadi saya berusaha untuk mengingatkan, padahal ya capek loh Bu. Iya, Saya kalau mengingatkan terus begitu, kan saya juga mikir anak-anak kalau saya ingatkan seperti itu juga bosen juga ya, gitu. Terus yang itu tadi Bu Mei, akar permasalahan juga menurut mereka pembelajaran panjenengan kurang menarik. Selama ini yang sudah panjenengan lakukan ke anak-anak itu apa ya Bu Mei ya? Ya saya kan berusaha untuk menampilkan PPT saya yang sudah saya kemas sedemikian bagus, menarik, supaya anak-anak itu lebih jelas menerima apa yang saya berikan. Saya membuat singkatan-singkatan dari setiap materi, dari sistem pernafasan, dari sistem reproduksi, macam-macam lah, supaya anak-anak itu mudah mengingat apa yang saya berikan. Tapi ya tetap seperti ini, kondisinya ya tetap seperti ini. Apa ya, saya juga nggak ngerti maunya anak-anak itu seperti apa. Saya masih berpikir ini Bu. Oke. Kira-kira Bu Mei, dengan obrolan kita di siang hari ini, kira-kira nanti apa yang ingin Bu Mei harapkan dari hasil obrolan kita berdua ini Bu Mei ya? Gini, saya kok tiba-tiba punya gambaran ya Bu Mafti. Anak-anak itu saya buat kelompok-kelompok. Kan selama ini saya kan one person saja, personal saja. Ayo Farel belum mengerjakan, ayo Anindya, ayo Rindi, seperti itu. Saya kok jadi mikir, kalau seandainya mereka saya buat kelompok-kelompok, dari kelompok-kelompok itu ada koordinatornya, mungkin mereka bisa saling mengingatkan. Iya. Mungkin begitu ya Bu. Bagus sekali, berarti panjenengan sudah punya terobosan-terobosan baru Bu Mei dari obrolan sesaat ini ya. Iya. Jadi untuk mengatasi apa itu ketidakaktifan siswa, panjenengan sudah ada rancangan yang tadinya pembelajaran yang panjenengan kemas itu mengarah kepada individu, mungkin seperti itu ya Bu Mei. Panjenengan punya terobosan baru dengan membuat kelompok-kelompok, minimal masing-masing kelompok itu nanti bisa mengingatkan temannya yang belum aktif. Seperti itu ya Bu Mei ya. Betul. Oke, bagus sekali. Terus kaitannya dengan ini Bu Mei, untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik Bu Mei, kira-kira gimana ya nanti ya? Itu solusinya ya Bu Mei ya. Mungkin saya bisa mencari atau membuat video pembelajaran. Gus, Kan kalau video pembelajaran itu kita kan bergerak, bersuara, video, atau saya
mungkin bisa mengambil dari YouTube gitu. Panjenengan sudah ada upaya untuk membuat kelompok-kelompok di setiap kelas ya Bu Ya, Mai ya, ada kelompok-kelompok kecil untuk saling mengingatkan siswa menjadi lebih aktif seperti itu ya. Terus Bu Mai juga ada rencana, ada gambaran, ada angan-angan untuk membuat pembelajaran dengan menggunakan video, dengan harapan nanti pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Bagus sekali ya terobosan-terobosan yang Bu Mai lakukan. Baik. Senang saya kalau melihat panjenengan wajahnya sudah seceria ini. Sudah enggak sedikit move on saya. Iya. Aku melagi ya. Maaf. Ya enggak apa-apa Bu, saya senang jenengan selalu memberikan support pada saya. Kalau boleh tahu nih Bu Mai, kira-kira kekuatan apa yang ada pada panjenengan untuk terwujudnya mengaktifkan anak-anak, panjenengan bisa membuat pembelajarannya lebih menarik. Kira-kira kekuatan apa yang ada pada panjenengan Bu Mai? Kekuatan saya adalah bagaimana anak-anak itu memwujudkan proses belajar itu tadi melalui kelompok-kelompok yang sudah saya bentuk, melalui koordinator-koordinator yang sudah saya bentuk, yang nantinya akan memberikan penguatan kepada saya. Oh, Bu, ini yang seperti ini. Bu, ini sudah semua. Bu, begitu dari masing-masing koordinator. Insya Allah kami akan saling menguatkan. Begitu. Jadi antara siswa dan guru saling menguatkan. Betul. Untuk keaktifan siswa dalam pembelajaran. Terobosannya luar biasa Bu Mai. Dari yang sudah Bu Mai sampaikan tadi, adanya untuk mengaktifkan siswa dengan cara Bu Mai membuat kelompok-kelompok di mana nanti masing-masing kelompok itu bisa saling mengingatkan untuk menjaga keaktifan mereka dalam pembelajaran. Kemudian Bu Mai juga membuat terobosan-terobosan baru bahwasanya pembelajaran tidak hanya menggunakan PPT saja, tetapi Bu Mai ada rencana untuk membuat video-video. Maaf Bu Mai, kira-kira untuk mewujudkan ini nanti ada nggak hambatannya Bu Mai? Hambatan untuk mewujudkan terobosan-terobosan baru ini Bu Mai? Bu, maaf tuh, orang berjalan itu kan tidak selalu lancar. Pasti ada yang namanya kerikil-kerikil, itu pasti ada. Hambatan itu pasti ada. Tetapi bagaimana upaya kita kan untuk meminimalis hambatan itu. Misalkan saja, jangankan dari kelompok kecil, kelompok besar saja ada yang siswa yang gembosi. Mungkin yang pernah saya dengar dari anak-anak beberapa waktu yang lalu itu adalah salah satu hambatan yang mereka langsung ngomong nggak enak gitu. Lah bisa jadi dari kelompok kecil ini ada satu atau dua yang malas, nggak usah dikerjakan. Itu kan anak-anak ya Bu ya. Iya, dari anak-anak pembelajaran daring ya. Bisa jadi pakai data. Kadang alasan itu dibuat loh Bu. Iya. Padahal kan kita sudah dapat bantuan dari pemerintah itu. Data, kendala jaringan seperti itu. Lah itu kan mereka buat alasan juga itu. Tidak aktif karena alasan nggak bisa masuk kelas karena paketan. Akhirnya ini mempengaruhi dari kelompok itu. Oke. Di antara hambatannya ya Bu Mai ya. Iya. Seandainya menurut Bu Mai yang namanya paketan data, kemudian anak-anak gembosi itu merupakan suatu hambatan ya. Nah, kira-kira Bu Mai solusinya gimana ya? Gini, namanya saja anak-anak. Ya kita ajaklah ngobrol. Ada apa sih Nak, kamu kok seperti ini? Pasti dari masing-masing koordinator itu kan mesti menyampaikan ke saya, Bu ini loh Bu. Nggak mungkin mereka menutupi karena ini kan demi keberlangsungan kelompoknya mereka. Kan begitu. Akhirnya mereka akan ngomong ke saya, Bu ini seperti ini. Akhirnya ada, saya panggil. Nah, saya ajak ngomong dari hati ke hati. Ada apa sih Nak, kamu kok seperti ini, begitu. Insya Allah nanti kalau anak-anak itu mau membuka diri, mau menyampaikan keluh kesahnya, kita cari jalan keluarnya bersama-sama, begitu. Setelah apa yang panjenengan sampaikan tadi ya Bu ya, untuk mengaktifkan anak-anak dengan cara panjenengan membuat kelompok-kelompok ya, agar anak-anak saling mengingatkan untuk hadir di pembelajaran daring. Kemudian juga panjenengan membuat video-video
agar pembelajaran itu menjadi lebih menarik seperti itu Bu Mai ya. Terus kira-kira Bu Mai apa yang lebih panjenengan prioritaskan dari rencana panjenengan ini Bu Mai? Yang utama adalah keaktifan siswa. Jadi diprioritaskan ke keaktifan siswa dulu, baru setelah itu Bu Mai menciptakan pembelajaran yang lebih menarik. Seperti itu ya Bu Mai? Betul. Paling tidak saya juga tahu gambaran materi yang mereka terima itu bagaimana. Saya jadi tahu. Oh, berarti anak ini mendalami dari apa yang sudah saya berikan. Jadi anak-anak tertarik dengan materi yang saya berikan hari ini. Paling tidak, oh sekian yang hadir, sekian yang begitu. Nah, ternyata panjenengan lebih memprioritaskan keaktifannya dulu, baru nanti dengan keaktifan itu membuat pembelajaran yang lebih menarik. Seperti itu ya Bu? Betul. Terus kira-kira strategi apa yang akan panjenengan lakukan kaitannya dengan prioritas yang sudah panjenengan tetapkan ini Bu Mai ya? Strateginya Bu Mai? Strategi saya adalah pertama kali saya istilahnya lek jarine wong Jawa didodok dhisik koordinator. Ya apa kelompok kalian sudah siap kah mengikuti saya hari ini? Begitu, paling tidak seperti itu. Setelah itu saya melihat kembali video saya itu sudah menarik atau tidak gitu. Jadi istilahnya apa loh? Kalau katanya orang Islam itu muasabah dulu ya kita kan gitu. Jadi oh ya, dan saya juga harus ngocok lagi. Sudah layak tampilkah saya hari ini di hadapan anak-anak? Sudahkah anak-anak jatuh cinta dengan saya? Kan seperti itu ya Bu Maftu ya. Iya, strategi membuat tampilan kita semenarik mungkin. Bagus sekali Bu Mai, hebat. Senang saya melihat Bu Mai sudah seceria seperti ini. Rencana yang luar biasa yang akan panjenengan lakukan untuk terobosan-terobosan ini. Terus ngapunten Bu Mai, kira-kira akan panjenengan laksanakan kapan? Ya namanya saja gambaran, rancangan bagus. Ya harus segera dilaksanakan. Panjenengan akan segera ya untuk melaksanakan terobosan-terobosan baru kepada betul. Terus maaf Bu Mai, kira-kira ukuran keberhasilan menurut panjenengan hanya dengan upaya-upaya yang akan panjenengan lakukan, diantaranya membuat kelompok-kelompok ya di setiap kelas untuk mengaktifkan siswa, juga panjenengan akan membuat terobosan-terobosan baru berupa pembelajaran lebih menarik dengan menampilkan video-video. Terus ukuran keberhasilannya menurut panjenengan itu terletak di mana ya Bu Mai ya? Ukuran keberhasilannya itu? Ukurannya adalah jumlah adanya peningkatan dalam kelas virtual itu. Betul. Ya paling tidak seperti itu. Kalau untuk tugas pemberian materi penugasan itu saya kira nanti kan bisa dilihat nantinya. Yang penting adalah anak aktif dulu. Seperti itu. Bagus, lewat rekaman tugas nanti panjenengan sudah bisa ya itu melihat anak-anak. Iya, betul. Terus apa Ibu? Ukuran keberhasilan bahwasannya pembelajaran yang panjenengan tampilkan, panjenengan sampaikan ke anak-anak itu sudah lebih menarik lagi dibanding dengan pembelajaran tampilan sebelumnya, yaitu hanya beberapa PPT itu. Menurut panjenengan ukuran keberhasilannya itu di mana ya Bu Mai ya? Ya dari keaktifan siswa mengikuti apa yang sudah saya sampaikan, terus pengumpulan tugas-tugas itu kan juga bisa tampak dari situ nantinya. Oh, yang tadinya hanya sekian sekarang sudah menjadi kesekian, kan begitu. Kan itu sudah suatu kebanggaan ya. Jadi saya nanti nggak sedih lagi Bu Maftu. Kira-kira nggak butuh ini masukan dari anak-anak mungkin kaitannya dengan tampilan pembelajaran panjenengan Bu Mai? Oh ya harus, itu sangat penting itu. Pastinya kita kan berharap yang baik-baik saja Bu Mai. Ya betul. Namun tidak menutup kemungkinan
tidak menutup Ya, kemungkinan ya, mungkin ada gangguan atau hambatan. Terus maaf Bu Mai, kira-kira jika ada gangguan, bagaimana Bu Mai ya cara untuk mengatasinya ya Bu Mai ya? Oke. Misalnya anak nggak aktif kan termasuk gangguan. Iya. Gimana ya Gini, Bu Mai untuk mengatasinya? ini berjalan. Saya memberikan materi berjalan. Saya mengamati keaktifan siswa ini berjalan. Sudah sekian persen yang bagus. Namun ada hambatan pada waktu saya melakukan ini, hambatan. Ada anak tidak mengerjakan. Ada anak tidak mengikuti. Betul. Ya. Tadi saya sudah sampaikan, kalau ada anak yang seperti ini, mari kita ajak ngomong dari hati ke hati, kita ngajak ngobrol ya. Nah, biasanya mereka itu tidak nyambungnya, itu terkendala dari paket data yang tiba-tiba habis di tengah jalan. Susah sinyal. Betul. Nah, Ya. karena saya sudah membentuk kelompok-kelompok ini, mereka yang tadinya tidak bisa mengikuti, akhirnya bisa berkoordinasi dengan koordinatornya atau teman-teman dalam kelompok dengan menyampaikan, teman-teman saya tadi dari mengikuti pembelajarannya Bu Mai, dari tengah jalan saya pakai data saya habis, tiba-tiba sinyal hilang, mohon teman-teman saya dibantu. Nah itu, dengan demikian anak tetap mengerjakan tugas yang saya berikan, seperti itu. Hebat sekali Bu Mai ya. Rencana yang sangat luar biasa Bu Mai ya. Jadi panjenengan akan membuat terobosan-terobosan baru di mana membuat kelas itu menjadi beberapa kelompok ya untuk saling mengaktifkan, saling mengingatkan kehadirannya di pembelajaran daring seperti itu ya Bu Mai. Terus panjenengan juga akan membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi dengan menampilkan video-video yang lebih menarik buat anak-anak. Betul, iya. Untuk selanjutnya, apa kira-kira komitmen dari Bu Mai terhadap rencana yang sudah panjenengan susun seperti itu Bu Mai? Komitmen saya, kedisiplinan harus benar-benar saya jaga. Bagaimana kita berusaha harus tepat waktu, mendisiplinkan diri, itu yang penting. Ya. Kalau gurunya sudah memberi contoh yang terbaik, hadir lebih awal, insya Allah nanti anak-anak akan mengikuti seperti itu ya Bu Mai. Jadi komitmen saya adalah disiplin. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu panjenengan untuk mewujudkan semuanya ini Bu Mai? Lah, Bu Maftuhatin ini loh. Ya pastinya jenengan yang dari tadi mulai awal sampai detik ini memberikan semangat pada saya, yang tadinya saya bete, sebel dan lain sebagainya. Karena jenengan ngajak ngobrol saya jadi terpikir seperti ini, berkembang panjenengan. Ya, terima kasih Bu Maftuhatin. Sama-sama Bu. Terus orang tua, orang tua, koordinator saya dari masing-masing kelas. Orang tua itu sendiri juga harus mengingatkan pada putra-putrinya. Nah, meskipun kamu WFH, tapi kamu ini sekolah, nak. SFH SFH. Ini kamu sekolah, nak. Ayo diikuti. Jadi saya juga harus ada komunikasi dengan orang tua. Terus teman-teman yang ada di lingkungan sekolah ini juga sangat membantu saya supaya rancangan gambaran saya itu terwujud seperti itu. Hebat sekali ya. Jadi semuanya ya Bu ya terlibat untuk mewujudkan daripada impian ini ya Bu ya. Betul. Terus apa yang dapat membantu Bu Mai untuk bisa tetap menjaga daripada komitmen ini Bu Mai? Kesadaran diri untuk disiplin dan mengetahui arah belajar itu tadi. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, ya. Jadi kesadaran diri. Nah, bagaimana upaya kita membangun kesadaran diri? Itu tergantung dari dikembalikan kepada dirinya sendiri ya, betul. Termasuk juga saya Bu Mai. Yang penting kita sudah menjalankan aksi-aksi itu tadi, gitu. Setelah kita ngobrol-ngobrol di siang ini Bu Mai, kira-kira rencana tindak lanjut panjenengan itu gimana Bu Mai? Maaf tuh. Ini rencana bagus.
bagus, ini rancangan bagus, ya harus segera diwujudkan supaya saya tidak sebel lagi dengan anak-anak, tidak bete lagi dengan anak-anak. Yaitu saya akan segera mewujudkan rancangan saya dengan membentuk kelompok dan memberikan video semenarik mungkin. Rencana yang luar biasa. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah, kelancaran oleh Allah dalam mewujudkan rencana yang baik ini ya. Amin. Terus ngapunten Bu Mai, kira-kira sekarang masih ada enggak perasaan jengkel, perasaan kecewa dengan anak-anak, dengan yang sempat Bu Mai mendengar kata-katanya tadi lewat kelas virtual itu tadi? Gimana Bu Mai? Setelah kita ngobrol ini loh Bu Mai, Alhamdulillah. sepertinya Sepertinya saya sudah plong, sadar diri bahwa saya manusia biasa yang punya kekurangan. Terima kasih saya sama Bu Maftu juga yang sudah mengingatkan saya ya Bu Maftu, supaya menjadi lebih baik. Sama-sama. Gitu. Kita saling mengingatkan. Terima kasih. Kita saling Bu Maftu. menyemangati. Amin. Ya, Harus. kebaikan Iya. anak-anak kita. Ya seperti Kebaikan anak-anak seperti kita. tadi, siapa yang bisa menjaga komitmen, siapa yang bisa mewujudkan? Ya ini kita saling mengingatkan ini gitu. Ya. Bu Mai, terima kasih banyak atas waktunya. Terima sama-sama Bu Terima kasih, Maftu. banyak ngobrol. Iya. Semoga Ngapunten. Sama-sama, Bu Mai. Kalau di awal saya tadi kurang nyaman. Sekarang sudah ceria kok Bu Mai. Alhamdulillah. Iya. Ini sebentar lagi kita sudah masuk. Iya. belajar daring, ya. Iya. Sekali lagi terima kasih Bu Mai Iya, atas sami-sami. waktunya, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Maftu. Bapak Ibu, setelah kita saksikan tayangan video tadi, praktek coaching dengan menggunakan model Tirta, di mana pada tujuan seorang coach menyampaikan pembuka. Coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Berikutnya adalah identifikasi, di mana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Pertanyaan bersifat terbuka dilakukan oleh coach dan mampu mengeksplorasi coach memberikan respon dengan lancar. Potensi alternatif solusi tergali. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Rencana aksi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Coach memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Tanggung jawab. Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Coach bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen. Coach secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis SMART, yang mana coach akan bersikap istiqomah dalam menjaga komitmennya. Bapak Ibu, demikianlah praktek coaching yang dilaksanakan di SMP Negeri 34 Surabaya dengan menggunakan model Tirta. Salam guru penggerak, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.